kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, walaupun tentu sudah siap, harus tetap semangat ya. Ya, Bu. Nah, sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Yesa bisa memimpin berdoa. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Coba di sini siapa yang tidak masuk hari ini? Mama. Mama. Yanto dapat enggak? Enggak sakit katanya, Bu. Kalau Hasim? Enggak, Bu. Enggak juga, berarti 3 ya. Berarti yang masuk Aulia hadir enggak? Hadir, Bu. Aulia hadir, Zahra Hadir. Aisyah. Oke, berarti 3 ya yang tidak masuk. Baik, untuk menghilangkan rasa ngantuk dan juga menumbuhkan jiwa kebangsaan, kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada lagu. Jadi Sabang sampai Merauke. Coba bisa berdiri semua, bisa sambil tepuk tangan ya. Ya, Bu. Oke, bisa lanjut kembali. Nah, masih ingatkah kalian tentang materi pada pertumbuhan minggu lalu? Masih ingat? Masih coba Zahra. Kalau masih ingat materinya tentang apa? Hubungan antar negara, Bu. Oke, Mas, hubungan antar negara. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengamati terlebih dahulu. Coba siapa yang di sini yang pernah mendengar tentang SEA Games? Oh, Mbak Aisyah udah, Mbak Zahra belum. Lalu kalau pertukaran pelajar sudah. Nah, itu mengapa bisa terjadi? Karena untuk kayak mempersatukan dua negara. Oh iya, baik. Nah, jadi pada tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hubungan kerjasama antara negara Indonesia dan negara-negara di dunia. Nah, yang pertama ada memahami tentang kerjasama internasional dengan tepat. Yang kedua yaitu mengenal lembaga ASEAN, kemudian lembaga PBB nantinya, dan yang terakhir yaitu dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam kerjasama antar negara dunia. Nah, materinya ini ya judulnya itu bab 4. Lanjut, kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Di sini ada kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Contoh kerjasama internasional ada berapa? Ada Yang pertama, bilateral, dua, regional, tiga, multilateral. kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Bilateral, B itu berarti dua. Berarti kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara atau dua organisasi melalui suatu perjanjian untuk mencapai tujuan perjanjian tersebut. Contohnya di sini ada kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang. Kemudian ada kerjasama pendidikan seperti tadi, yaitu pertukaran pelajar antara Indonesia dan Korea Selatan, bisa tadi Indonesia dengan Thailand. Kemudian ada kerjasama perdagangan. Kerjasama perdagangan di sini bisa proses ekspor impor antara Indonesia dengan China. Dan yang terakhir ada kerjasama bidang pertanian. Nah, lanjut pada kerjasama regional. Regional itu artinya wilayah. Berarti kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara di suatu wilayah tersebut. Contohnya di sini ada Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Nah, APEC di sini itu regional, yaitu organisasi kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kemudian ASEAN. Nah, ASEAN adalah kerjasama ekonomi antara negara, yaitu di kawasan Asia Tenggara, yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, di sini ada logo ASEAN. Nah, di sini Nah, di sini sudah di layar ada logo ASEAN. Logo ASEAN itu bentuknya bulan. Nah, di sini ada dua arti, ada arti warna dan juga ada arti simbol. Jadi arti warna itu warna biru berarti keamanan dan keselamatan. Lalu kalau warna merahnya Semangat dan dinamisme. ini warna kuning ininya lalu di arti simbolnya ini ada 10 talai paginya itu yang ini ya, ini ada 10 yang berarti cita-cita global berbentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Nah, yang terakhir ada bulatan ini ya, birunya itu berarti kesatuan ASEAN. Nah, coba kita lanjut materi pada pendiri ASEAN. Tapi untuk supaya tidak bosan, di sini ibu sudah membuatkan lirik untuk pendiri ASEAN dengan nada Tanjung Perak di laut. Di sini sudah tahu kan nada Tanjung Perak di laut? Sudah ya. Coba kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Yuk, sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Adalah Indonesia, Tunatu Rasa, Malaysia, pada waktu Thailand, Raja nasi murah, nasi sekolah, Filipina. Nah, jadi dari negara pendiri ASEAN itu ada berapa? 5. Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, masuk ke contoh kerjasama multilateral. Multi berarti banyak negara yang tidak terbatas pada batasan kawasan, misalnya hanya di daerah Asia saja.
multilateral itu kerjasama di negara di seluruh dunia. Contohnya yaitu ada PBB, yaitu Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di sini happy notes ini. Nah, di sini sudah ada logo ASEAN-nya. Nanti kalian mengerjakan arti warna sama pendiri ASEAN-nya ya. Nanti diisi, kemudian di yang notes yang ketiga ini ada tujuan PBB, dan yang notes yang keempat itu tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Nanti dikerjakan dan lalu dikumpulkan. Nah, ini nggak dikumpulkan aja, tapi ditempel di buku catatan kalian. Nanti di akhir pertemuan itu akan nilai ya. Baik Bu, itu dikerjakan. Ini secara pribadi ya. Silakan bisa dikerjakan secara mandiri ya. Nah, bisa ditempel di buku catatan ya, ininya nanti bisa diselesaikan di rumah juga kalau belum selesai, karena saat ini kita akan berkelompok, berdiskusi kelompok. Di sini Ibu akan bagi terlebih dahulu satu kelompok 3 orang saja ya. Ini kelompok 1, yang sana kelompok 2 dan sebagainya, oke? Nah, tapi nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya ini. Silakan bisa diisi identitasnya terlebih dahulu nanti. Kemudian sini ada pengerjaannya. Kalau belum paham, sini ada, nanti kalian mengisinya di titik yang sini aja ya. Baik. Nah, bagian KPD-nya ya, dikerjakan sekelompok. Ayo, kita kerjakan. Coba ada yang kesulitan atau tidak? Iya Ibu. Sudah selesai? Sudah. Coba ini selanjutnya hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas oleh perwakilan kelompok saja ya. Ya, Ibu. Sudah. Kerjakan bisa masuk di depan. Baik, yang pertama berapa sih? Perkenalan dari kelompok berapa dulu? Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zahra. Dari kelompok 1. Nah, di sini kerjasama antar negara itu ada 3. Yang pertama kan bilateral, yaitu kerjasama bilateral adalah kerjasama antar 2 negara atau organisasi yang memiliki perjanjian perdagangan. Contohnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang. Yang kedua itu ada regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya itu ada ASEAN. Selanjutnya itu ada multilateral. Pengertiannya kerjasama multilateral adalah kerjasama internasional yang melibatkan banyak negara. Contohnya itu ada PBB, IMF, dan WTO. Oke, kita kasih apresiasi dulu untuk Popwal ya. 1, 2, 3. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren asik. Wow, keren. Wow, keren asik. Oke, coba LKPD-nya dikumpulkan ya. Jadi pada penugasan LKPD ini intinya kerjasama antar negara itu ada 3. Jadi sudah contoh-contohnya sekilas sudah pada benar ya semuanya. Lalu di sini
secara keseluruhan karena hasilnya sudah baik, Ibu akan tanya pada kalian apa coba, apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Tadi ada pengertian kerjasama internasional, kemudian kerjasama internasional. berapa tadi ya? Saja. Keren semua. Nah, coba karena sudah sepertinya sudah paham. Tapi ada yang mau ditanyakan lagi materi yang tadi yang benar tidak ada. Beneran ini nggak ada yang mau tanya? Tidak. Nah, Ibu di sini akan memberikan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini nanti Ibu buat kalian kerjakan, lalu dikumpulkan, nanti Ibu koreksi. Nah, ini nilainya akan direkap ya. Nah, selanjutnya Ibu punya soal evaluasi, nanti kalian kerjakan secara mandiri. Kemudian nanti setelah sebelum dikumpulkan ya. Baik, Bu. Silakan bisa dikerjakan secara sedikit-sedikit. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan. Ayo, sudah. Tes bikin terlebih dahulu ya, supaya untuk menutup pembelajaran kita hari ini sebelum berakhir kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo bisa berdiri semua. Nah, ini sepertinya titik-titik dulu ya. Bentar. Sudah siap semua? Sudah. Oke, silakan bisa duduk kembali lagi. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kira-kira dari pembelajaran hari ini itu saja. Apakah merasa senang semuanya? Senang. Lalu kalian mengalami kesulitan nggak dari saat mengerjakan soal? Tidak, Oke, baik. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian bisa memimpin doa terlebih dahulu.
setelah duduk siap berdoa mulai.